Serangan pasukan militer Rusia terus dilakukan hingga mendekati wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia, Ukraina. Oleh karena itu, operasi reaktor PLTN Zaporizhia unit nomor 6 kini resmi ditutup. Langkah itu diambil untuk mencegah timbulnya bencana radiasi di tengah sengitnya invasi. Penutupan operasi reaktor nuklir terbesar di Eropa ini sengaja dilakukan Badan Nuklir Ukraina Energoatom. Meski reaktor sudah dilindungi oleh sistem yang dapat menahan serangan peluru atau roket, namun ada kekhawatiran yang muncul. Ditakutkan serangan yang semakin besar ini dapat memicu bencana radiasi. Dengan pertimbangan itu, pemerintah Ukraina akhirnya berinisiatif untuk menangguhkan semua operasi nuklir Zaporizhia terhitung sejak Minggu 12 September 2022. Mengingat pada 5 September lalu, fasilitas itu telah terputus dari saluran transmisi. Hal ini menyusul adanya kebakaran reaktor yang disebabkan oleh aksi penembakan yang dilakukan militer Rusia ke Ukraina. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut penembakan tersebut mengakibatkan pemadaman total di Erenhoda, sehingga membahayakan operasi yang aman dari reaktor Zaporizhia di sekitarnya. Sebelum reaktor ini dinonaktifkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para petinggi Ukraina kompak menyerukan langkah demilitarisasi di daerah Zaporizhia dan sekitarnya. Namun himbauan tersebut tak kunjung diindahkan dan selama sepekan terakhir, fasilitas gardu induk Zaporizhia justru semakin gencar ditembaki Rusia. Seorang operator pabrik menyebut keadaan di Zaporizhia kini semakin mengerikan. Selain untuk menjaga keamanan fasilitas, penutupan operasi ini dilakukan guna mendinginkan mesin-mesin reaktor. Imbas dari penangguhan tersebut, kini PLTN Zaporizhia tak dapat lagi memasok sekitar 20% listrik bagi rakyat Ukraina. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-199 pada Sabtu 10 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengerahkan bala bantuan saat wilayah Kharkiv perlahan direbut Ukraina. Hingga Uni Eropa mendukung pinjaman 5 miliar dolar Amerika Serikat demi pembangunan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, belakangan ini Ukraina terus melancarkan serangan balasan terhadap Rusia. Perlahan-lahan Ukraina berhasil merebut sejumlah kota di selatan dan timur dari tangan Rusia, termasuk wilayah Kharkiv. Merespons hal ini, Rusia tak tinggal diam. Rusia mengirim bala bantuan ke wilayah Kharkiv di Ukraina Timur. Diketahui pasukan Kiev mengumumkan adanya keuntungan yang kuat sebagai bagian serangan balasan yang meluas. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pasukannya telah merebut lebih dari 30 permukiman di wilayah Kharkiv. Dikatakan kepala negara, pertempuran berlanjut di Donbas Timur dan Selatan. Dalam hari ke-199 ini, dukungan Uni Eropa kepada Ukraina tampaknya terus mengalir. Terkini, para Menteri Keuangan Uni Eropa mendukung pinjaman 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Hal ini dilakukan demi membantu pemeliharaan fasilitas publik di Ukraina di tengah kecamuk perang. Di antaranya untuk pemeliharaan sekolah, rumah sakit, dan operasi negara lainnya yang diperlukan. Dalam hari ke-199 ini pula, pengawas nuklir PBB mengungkap kondisi terkini PLTN Zaporizhia. Pembangkit nuklir tersebut semakin genting dan mengkhawatirkan. Dijelaskan sangat perlu dibentuk zona aman. Hal ini untuk mencegah kecelakaan nuklir. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas penembakan yang terjadi di dekat lokasi itu. Sebagaimana diketahui, PLTN Zaporizhia merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang letaknya di Ukraina.